Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Ya, semoga positif ya teman-teman energi kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku punya Six of Pentacles. 6 koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, 6 koin ini tentu adalah sebuah kartu yang sangat-sangat menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu akan penuh dengan kelimpahan materi dan rezeki, teman-teman. Sebuah keseimbangan, kestabilan, dan bahkan sebuah kondisi kehidupan yang selama ini ya kamu harapkan bisa terjadi, dan ini terjadi benar-benar nyata. Ya, pada akhirnya kamu akan bisa membuktikan, ya menunjukkan dan membuat bangga mungkin keluarga kamu, dari kamu secara pribadi, teman-teman, dan ya membuktikan kepada orang-orang yang selama ini kesannya mungkin memandang kehidupan kamu sebelah mata, teman-teman. Ya pada akhirnya ketika kamu sukses berhasil, orang-orang yang kemarin memandang kehidupan kamu sebelah mata, ya akan berbalik mengemis, meminta bantuan kepada kamu, teman-teman. Ya. Nah, kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Five of Pentacles. 5 koin muncul hadir. Jadi memang dari kartu kedua ini ya cukup menggambarkan tentang bagaimana track record di dalam kehidupan kamu itu sendiri, teman-teman. Mohon maaf, mungkin masih ada beberapa teman-teman Gemini yang hingga saat ini masih dalam fase yang mohon maaf tidak stabil kehidupannya, banyak masalahnya, ujiannya, ya kemudian masalah kondisi kesehatan juga aku lihat lagi nggak stabil, teman-teman. Ya, jadi begitu banyak masalah-masalah yang memang terjadi di dalam kehidupan teman-teman Taurus. Tetapi ya kamu harus tetap optimisme, teman-teman. Ya, yang namanya roda kehidupan itu pasti berputar. Ketika kamu dalam fase seperti ini dan berharap kehidupan yang seperti ini, tentu harus ada perjuangan. Kamu harus lebih bersemangat. Ya, yakin bahwasannya di balik semua kesulitan dan kesusahan yang kamu alami selama ini ataupun hingga saat ini, teman-teman, kebahagiaan sudah menanti kamu di sini. Ya, yang dapat merubah kehidupan kamu ini ya hanya diri kamu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian aku punya Justice. Nah, ini cukup nyata. Ya, justice berarti adalah sebuah kemenangan, keadilan, kesejahteraan, teman-teman, dan keseimbangan. Dari apa yang terlihat pada kartu ketiga ini, jadi banyak hal-hal yang benar-benar akan terwujud dan termanifestasikan. Ya, dari doa kamu mungkin ya, teman-teman, yang akan terkabulkan, dari kerja keras kamu yang mungkin selama ini ya kesannya selalu gagal, namun kali ini kamu akan menuai jerih payah kamu selama ini, kerja keras kamu selama ini. Artinya kegagalan yang kemarin kamu dapatkan dan kamu terima, teman-teman, pada akhirnya ya semuanya akan berending ya dengan hal-hal yang sangat membahagiakan. Sebenarnya memang kuncinya adalah kesabaran kamu, meskipun dapat aku akui sabar sesuatu hal yang sangat sulit, berat, teman-teman. Ya bagaimana tidak? Karena melihat dari energi kartu kedua ini sangat menggambarkan tentang bagaimana keterpurukan kehidupan kamu itu sendiri kok. Ya, wajar secara manusiawi, teman-teman. Tetapi, ya itu kembali lagi terhadap diri kamu masing-masing. Yang dapat mengubah kehidupan kamu ya sebenarnya dari kamu, teman-teman. Ketika ada action yang kamu lakukan, ya. Ketika ada tindakan, upaya, kerja keras, dan bahkan doa kamu, maka niscaya
kamu akan benar-benar berhasil di sini. Ya, jadi kun fayakun, teman-teman. Dalam pekan ini aku melihat memang bakal begitu banyak keberuntungan, pencapaian, kemajuan yang cukup signifikan nih. Ya, mungkin di dalam bisnis, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, keuangan, dan lain-lain. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ataupun keuangan teman-teman Gemini dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan teman-teman Gemini dalam pekan ini? Ya, semoga kondisi keuangan kamu juga bagus ya, teman-teman, lancar. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Queen of Wands. Queen of Wands ataupun Ratu Tongkat ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan, terkait dengan masalah rezeki teman-teman Gemini. Dari kartu pertama ini memang dapat aku akui teman-teman. Kalau dikatakan mungkin kondisi keuangan ataupun rezeki kamu cukup stabil. Ya, cukup stabil. Kenapa? Ada sebuah kondisi kehidupan yang lancar, benar-benar lancar banget gitu loh. Untuk masalah rezeki sih aku lihat persentasenya tuh lebih banyak yang bahagia sih daripada yang mungkin lagi ada problem masalah keuangan gitu teman-teman ya. Dan ini salah satu hal yang memang patut harus disyukuri juga ya ketika rezeki kamu lagi bagus-bagusnya gitu ya, dan bahkan ketika mungkin rezeki kamu nggak begitu bagus juga harus selalu bersyukur ya teman-teman, karena syukurmu hari ini ya itu akan membuka ya pintu rezeki kamu teman-teman, seperti itu. Dan kemudian aku punya King of Swords, ada Raja Pedang. Raja Pedang ini muncul hadir ya. Oke, kamu orang yang sangat optimisme memang ya, kamu orang yang yakin gitu ya. Ketika punya tujuan, ya tujuan tersebut harus tercapai meskipun kesannya sedikit menggebu banget ya, penuh dengan teman-teman, ambisius gitu ya. Tetapi nggak apa-apa ya, ketika dimanfaatin untuk hal-hal yang positif, maka sebenarnya kamu orang yang cepat sukses teman-teman, gampang meraih kesuksesan, namun gampang juga untuk meraih yang namanya kehancuran di situ. Ya, ketika tidak pandai-pandai di dalam menjaga memanajemen segala sesuatunya dengan baik, apalagi ketika kamu orang yang terlalu mudah percaya terhadap orang lain, ya. Nah, kemudian aku punya The Hero Pen. Mengenai tentang bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki kamu dalam pekan ini, teman-teman, ya, memang dari ketiga kartu ini cukup menggambarkan dan tidak ada sih masalah-masalah yang cukup serius ya. Artinya kebanyakan dari kamu dan bahkan tingkat persentasenya itu 80% teman-teman. Kondisi keuangan teman-teman Gemini itu bagus ya, stabil, ada pencerahan baru, penaklukan dan sebuah kondisi kehidupan yang memang selama ini aku akui ya, kamu menjadi orang yang paling ya teman-teman utama di dalam keluarga kamu. Ibaratkan mungkin di sini kamu menjadi tulang punggung keluarga yang selalu membantu keluarga kamu dan bahkan orang lain juga ya teman-teman. Jadi untuk masalah ekonomi dan rezeki cukup bagus. Jadi syukuri teman-teman dan pertahankan sebuah konsisten. Niscaya rezeki kamu akan terus lancar nantinya ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga. Wow, aku punya Four of Wands, kemudian ada Ace of Swords, dan kemudian aku punya The Fool. Mengenai tentang kehidupan rumah tangga ya, bahagia, harmonis, penuh dengan pencapaian, keberhasilan, kesuksesan. Ada hal-hal baru yang akan dilalui, dijalani ya. Mungkin di sini berkaitan dengan apa ya? Mungkin kehidupan rumah tangga baru, memiliki rumah baru ya teman-teman. Kemudian banyaklah hal-hal positif yang aku lihat ya. Dari ekonomi, rezeki semua bagus, hubungannya, komitmennya bagus ya teman-teman. Jadi syukurilah terhadap sebuah hubungan yang memang lagi positif-positifnya gitu. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya King of Wands, ada Knight of Cups, dan aku punya Five of Wands. Nah, mengenai tentang hubungan berpacaran kamu teman-teman, ya,
Kalau dikatakan sih hubungan kamu selalu berjalan dengan mulus, enggak sih ya teman-teman. Yang aku lihat memang penuh dengan perjuangan banget, penuh dengan tantangan, rintangan banget ya. Terutama terkait dengan keegoisan masing-masing yang memang masih menjadi pemicu utama. Ya terkadang ada konflik di dalam sebuah hubungan gitu. Tetapi tentang bagaimana hubungan kamu ke depan ya, selagi komitmen masih terjaga dengan baik, maka meskipun ada beberapa hal yang selalu bergesekan energi, yang selalu bergesekan ya terkait dengan keegoisan masing-masing, tetapi yang aku lihat ke depan bakal ada sebuah komitmen yang lebih baik gitu teman-teman. Artinya memang selalu belajar dan harus selalu belajar dari beberapa persoalan masalah yang terjadi kemarin teman-teman ya. Jadi itu harus bisa membuat ya pendewasaan diri secara masing-masing lah ya. Jadi ke depan kalau melihat hubungannya bakal lebih baik sih. Oke, next. Ya paling tidak bisa langgeng ya teman-teman. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya two of wands, ada strength, dan aku punya eight of wands. Nah, mengenai tentang kehidupan kamu ya, berbicara terkait dengan masalah jodoh dan asmara. Di sini aku lihat teman-teman ya, kamu lagi bimbang gitu loh ya, kamu lagi bingung, sepertinya kamu mencoba ya untuk mendekati lebih dari satu orang di sini, ataupun mungkin ada seseorang ya yang lagi dekati kamu. Yang mungkin membuat kamu bingung di sini, bimbang di sini adalah terkait dengan sebuah pilihan gitu loh teman-teman ya. Mana yang harus kamu pilih, mungkin seperti itulah ya. Jadi memang ketika ingin memilih pilihan yang tepat dan terbaik, ya kamu harus lebih mengikuti intuisi kamu teman-teman ya. Hati kamu, hati kecil kamu, itu yang harus lebih kamu dengarkan. Karena kalau kamu selalu mendengarkan thinking kamu teman-teman ya, thinking berarti secara visualisasi, tetapi kalau dari hati berarti memang secara inner beauty-nya. Yang paling terpenting adalah saat ini bagaimana inner beauty seseorang ya. Untuk apa hanya cantik di depan, tampan di depan, baik di depan, tetapi setelah menjalin sebuah hubungan malah menyakitkan ya. Jadi itu memang harus benar-benar penuh dengan pertimbangan banget, apalagi ketika kamu kali ini ingin mencari sosok orang yang benar-benar serius teman-teman ya. Jadi ikuti kata hati. Next. Poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Eight of Cups, ada Knight of Swords, dan aku punya The Hanged Man teman-teman. Ya, oke. Semua sudah dilakukan untuk mendapatkan ya mungkin pujaan hatinya ya teman-teman. Kamu lagi mendekati seseorang, sudah dilakukan semua, sudah berkorban, berjuang ya. Jadi bagaimana selanjutnya, apakah berhasil atau tidak? Ya mudah-mudahan sih. Tetapi memang yang jelas pada intinya teman-teman, ketika semua hal sudah kamu lakukan, ya ketika kamu berharap dia bisa menjadi pasangan kamu, maka ya, hal yang harus kamu lakukan di sini adalah pasrah gitu loh teman-teman. Ya udah, serahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Ya ketika memang Tuhan ya mempertemukan kamu dengan dia, ataupun mungkin juga ketika memang Tuhan mendekatkan kepada kamu, berarti dia adalah orang yang terbaik untuk kamu. Tetapi ketika Tuhan menjauhkan, semakin menjauhkan dia dari kamu, ketika semua sudah dilakukan, berarti memang dia bukan yang terbaik untuk kamu, ataupun dia mungkin memang bukan jodoh kamu teman-teman. Jadi jangan pernah memaksakan sesuatu hal yang mungkin ya teman-teman nggak mungkin bisa terjadi gitu sih. Karena memang yang terlihat ya ibaratkan apa ya, semakin dikejar dia semakin menjauh. Tetapi kali ini nantinya teman-teman ya, nantinya sih kalau aku lihat, kenapa kamu harus berpasrah ya, berpasrah. Maka ketika kamu sudah berhenti, ataupun ketika dia memang sudah tidak memberikan sebuah respon ya apapun teman-teman terhadap kamu, dan ketika kamu sudah berhenti ya mengejar-ngejar dia mungkin seperti itu, maka nanti bakal dia yang bakal mencari kamu teman-teman ya. Jadi itu energinya bakal berbalik ya. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Gemini dalam pekan ini. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar? Oke. Nah, aku punya tanggal 5, 6. Oke, tanggal 4, 18,
tanggal 16, 12, 3, 24, oke, dan yang terakhir tanggal 10, 26, 21, dan tanggal 25. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.